pagi Mami. Baik, sebelumnya terima kasih ya sudah berkunjung ke Global Epic 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Epic 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Ya, baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2026 Global Art sudah tersebar di 23 negara loh Mami. Jadi kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2026 Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, Miss Ana akan jelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, kemampuan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Ini ada beberapa contoh program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita loh Mami. Ya, core program atau program utama yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita ya Mami. Di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan dan usia anak. Dan di sini terdapat engagement program yang dimana atau program tambahan kita yang dimana di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi yaitu GKN Craft, Virtual Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensinya nih Mami, ada cartoon and comics dan acrylic painting ya Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi di Global Art mempunyai tujuan ya Mami untuk melatih dan menuangkan kreativitas dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art yaitu program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya. Lalu kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art Mami. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya Mami. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda Mami, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya Mami. Les gambar di luar tujuannya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Di Global Art berbeda Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal aku jelaskan tadi, bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif Mami. Perbedaan yang kedua dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami sudah pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan jelaskan. Untuk aliran seni fan art tujuan dibuat karya seninya untuk kepuasan pembuatnya saja loh Mami. Jadi mau orang lain tidak suka atau tidak mengerti karya seninya tidak masalah untuk mereka, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu realis Mami. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi tujuannya karena menyerupai, maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Ya, kalau Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut nih Mami. Global Art berbeda, kita menggunakan aliran seni commercial art.
Tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book mungkin, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Iya, contohnya nih Mami, buah apel. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Kalau di dalam karya seni commercial art, buah apel adalah logo iPhone loh Mami. Seperti yang Mami tahu bahwa logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata ya Mami, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitan pada apelnya. Contoh lain dari commercial art seperti baju yang Mami pakai, handphone, laptop, rumah, bahkan mobil yang Mami gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga yang membedakan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Untuk les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art untuk teknik yang diajarkannya lebih komplit nih Mami. Global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya, yaitu teknik penarikan konsep, teknik realing, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama yaitu teknik penarikan konsep terbagi lagi menjadi 2 ya Mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih? Jadi konsep di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin ada, boleh saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Yang kedua, penarikan ide ceritanya nih Mami, atau kita bilangnya my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan ya Mami. Lebih ke otak kanan dia tuh, karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah mereka menggunakan otak kiri semuanya. Menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya Mami. Sedangkan kalau yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi loh Mami sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya ya Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri Mami. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan penyaluran emosional dan atau kita bilang stress release Mami. Bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa, karena tuntutannya di kelas 1 mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung Mami. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les bimbel yang membutuhkan berhubungan dengan pelajaran sekolah tumbuh subur ya Mami. Karena kenapa? Anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus nih Mami. Yang kedua, percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu penting Mami untuk anak-anaknya. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Artpick 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program global art ini jauh lebih penting daripada hanya jago gambar saja. Tetapi anak-anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Seperti itu. Terima kasih.